Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Max Christiansen Junior, absen 12, sebagai ketua dari kelompok 2. Materi yang akan kami sampaikan adalah seni gambar ekspresif, yaitu cover. Anggota kelompok kami yaitu Mayona Putri, absen 13, dan Najwa Migdaruhul Alfa, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari cover. Cover buku atau sampul buku adalah bagian dari sebuah buku yang menutupi bagian depan serta bagian belakang buku. Bagian depan biasanya terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, topik, dan gambar yang mewakili isi. Fungsi cover. Yang pertama, menyajikan informasi tentang buku seperti judul, penulis buku, identitas penerbit, judul topik, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyajikan ilustrasi tentang isi buku tersebut. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap isi buku. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu meningkatkan keindahan buku. Selanjutnya, materi jenis dan contoh cover akan dijelaskan oleh teman saya, Mayona Putri, absen 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayona Putri, absen 13, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Max. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis cover dan contohnya. Yang pertama yaitu ada paperback atau soft cover. Bahannya ini terbuat dari bahan yang lumayan tebal dan juga tetap lentur sehingga mudah untuk dilengkungkan. Contoh dari soft cover ini yaitu buku tulis untuk pelajar, lalu sebagian novel, buku paket, dan juga yang bisa buat dijilid itu. Yang kedua yaitu ada hardcover. Hardcover ini terbuat dari bahan yang tebal, keras, dan kaku sehingga tidak bisa dilengkungkan. Bahannya biasanya terbuat dari karton. Contohnya yaitu cover dari kitab-kitab suci, juga sebagian buku atau novel edisi khusus. Lalu ada cover rapor untuk pelajar yang biasa kita terima itu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur cover. Yang pertama pada bagian depan. Pada bagian depan ini berisi seperti judul buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Pada bagian ini juga biasanya terdapat gambar sesuai dengan isi bukunya. Lalu pada bagian samping, pada bagian ini hanya terdapat pada buku tebal saja. Isinya yaitu ada judul buku, nama penulis, dan nama penerbit. Yang ketiga, pada bagian belakang berisi ringkasan penjelasan dan petunjuk, nama penerbit, serta berkode ISBN. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Najwa. Terima kasih. Nama saya Najwa Migdaruhul Alfa, saya absen 19. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip cover. Yang pertama itu ada prinsip keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan ini dibagi menjadi dua. Ada keseimbangan formal, yang artinya membagi sama berat antara kiri kanan atau atas bawah secara simetris. Lalu yang kedua ada keseimbangan asimetris, artinya penyusunan elemen-elemen desain yang tidak sesuai antara sisi kiri dan kanan. Lalu prinsip yang kedua ada tekanan. Nah, tekanan ini misalnya seperti ukuran yang sangat besar, warna yang sangat mencolok, huruf yang menarik, dan elemen-elemen yang bisa membuat audiens terpukau. Lalu yang prinsip ketiga itu ada irama. Nah, irama dalam ranah visual bisa berarti menghadirkan repetisi bagi suatu objek secara konsisten, atau bisa juga dengan variasi, yaitu seperti perubahan bentuk, perubahan ukuran, ataupun posisi. Lalu prinsip yang keempat itu ada kesatuan. Nah, kesatuan ini harus bisa menghadirkan keharmonisan dalam desain yang hanya satu muka seperti poster agar lebih mudah mengaturnya. Saya akan menjelaskan tentang teknik dan proses pembuatan cover. Nah,
Untuk yang pertama itu kita harus menemukan inspirasi dan ide untuk desain cover buku atau majalah. Tentunya ada aspek yang paling penting yang harus kita perhatikan, yaitu kekuatan penyampaian pesan yang akan ditampilkan pada cover buku atau majalah. Pastikan cover yang akan kalian buat ini mampu menarik perhatian banyak orang. Nah, yang kedua itu adalah memilih software desain cover buku atau majalah. Nah, sekarang itu kan sudah teknologi semakin canggih. Jadi, ada banyak di Android kalian atau HP-HP kalian itu aplikasi-aplikasi seperti Canva atau Corel Draw atau bisa semacam mungkin PowerPoint dan lain-lainnya lagi, itu bisa untuk membuat desain dari cover yang akan kalian buat nanti. Nah, yang ketiga, memilih elemen grafis yang tepat. Elemen ini perlu kita perhatikan karena mungkin beberapa orang akan lebih tertarik untuk melihat cover buku kita itu dari elemen-elemen apa saja sih yang kita pakai, karena kan mungkin setiap elemen itu ada berbagai macam bentuk dan sangat unik-unik sekali, bukan? Jadi kita harus memperhatikan itu juga. Nah, yang keempat itu kita harus menentukan dimensi cover. Masuknya dimensi cover ini itu adalah ukuran dari buku cover itu sendiri. Nah, mungkin kalau untuk buku cetak sedikit rumit dibandingkan buku elektronik, mengingat masing-masing genre mempunyai ukuran standar spesifik yang digunakan dan oleh tempat percetakan terbilang cukup sederhana. Nah, yang kelima itu memilih elemen tipografi. Elemen tipografi ini maksudnya penggunaan huruf yang ada di sampul buku. Mungkin kalau kita menggunakan huruf-huruf font-font itu yang terlalu biasa, itu sepertinya akan terlihat kurang menarik ya di mata para audiens nanti yang akan melihat cover tersebut. Nah, yang keenam itu adalah mengumpulkan feedback. Nah, feedback ini maksudnya mungkin kita punya banyak inspirasi tentang cover buku atau majalah tersebut. Jadi kita tuh bingung untuk memilih lebih dulu yang mana yang akan kita buat atau kita tunjukkan ke banyak audiens. Nah, itu kita bisa aja dengan menanyakan kepada orang-orang terdekat atau melakukan voting, bisa di sosmed. Jadi mereka bisa memilih mana sih cover yang lebih bagus yang sebaiknya akan saya buat. Ya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.